Kami juga Mas Reza. Ini nanti kita akan belajar pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, Mas Reza. Nggih. Terima kasih Mas Reza. Langsung saja, penyiar RRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Selamat pagi pendengar RRI Semarang yang berbahagia. Salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kita dapat belajar bersama di RRI Semarang Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam program Ibu Pertiwi Memanggil. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Ibu Deni Israwati, Guru PAI SMPN 1 Muntilan, Kabupaten Magelang. Oh ya, meskipun dalam kondisi sekarang ini, di mana kita sedang diberi cobaan berupa pandemi COVID-19, Bu Deni berharap anak-anak dan seluruh pendengar selalu diberi kesabaran dan perlindungan dari Allah. Untuk anak-anak dalam kondisi study from home, tetap semangat untuk selalu belajar meskipun dari jarak jauh dan secara online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini adalah materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan belajar hari ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI, anak-anakku yang mengikuti menyimak siaran RRI pagi ini, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah anak-anak menyimak materi ini, anak-anak mampu memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah, menyebutkan tokoh-tokoh ilmuwan masa Bani Abbasiyah, dan pada akhirnya menghayati perilaku mencintai ilmu pengetahuan sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah. Oh ya, pendengar RRI, tadi Mas Reza memberi kuis ya. Sini Bu Deni kasih tahu. Boleh ya Mas Reza ya? Boleh dong, karena ternyata ayat yang dibaca oleh Mas Reza itu ada hubungannya loh dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bu Deni ingin mengajak anak-anak mendengar dan memperhatikan Quran Surat At-Tolak ayat 12. Karena tadi Mas Reza membaca artinya saja, Bu Deni juga akan membaca artinya saja. Jadi Quran Surat At-Tolak ayat 12 itu berbunyi begini.
Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, Mas Reza, ayat ini, pendengar RRI yang berbahagia, Allah mengingatkan kita bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tugas kita adalah mencintai ilmu, agar dengan ilmu tersebut mengantarkan kejayaan Islam kembali, sebagaimana dulu terjadi pada masa Abbasiyah. Nah, nanti 1 jam ke depan sampai jam 11 ya Mas Reza, bersama pendengar RRI kita akan mengupas hal-hal apa saja yang menarik dari Daulah Abbasiyah ini. Anak-anakku, kalian yang di rumah bisa loh memanfaatkan referensi buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 8 dari Kemendikbud, penulisnya Bapak Muhammad Ahsan dan Ibu Sumiati. Bab ini ada di halaman 229. Oke, kita lihat poin penting apa yang kita bahas dalam mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini. Poin yang pertama, kita butuh mengupas bagaimana Daulah Abbasiyah ini berdiri, bagaimana Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, kita nanti akan mengupas bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, hikmah apa yang bisa kita ambil dari belajar Daulah Abbasiyah. Nah, Mas Reza, nanti bersama pendengar RRI kita akan bahas satu persatu dari materi kejayaan atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Lanjut ya Mas Reza. Oke. Pertama, tentang berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah. Anak-anakku, pendengar RRI, pemerintah Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Kalau dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, itu memang ada materi sejarah di dalamnya. Semester 1 belajar tentang Nabi Muhammad di Mekah sampai diangkat menjadi nabi. Semester 2 mempelajari Nabi Muhammad SAW di Madinah. Semester 3, itu masih ada materi tentang Khulafaur Rasyidin, kemudian mempelajari Daulah Umayyah, dan kelas 8 semester genap ini mempelajari tentang Bani Abbasiyah. Nah, pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Jadi di setiap periodenya itu nanti disebutkan berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian pengaruh yang paling terbesar dalam periode itu apa. Kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah, yaitu bertepatan 750 Masehi, sampai dengan 656 Hijriah, bertepatan 1258 Masehi. Wow, bisa dibayangkan ya anak-anak, pendengar RRI, kita aja sekarang Ramadan ini ada di tahun 1441 Hijriah. Jadi rekaman sejarah ini sudah terjadi di masa lampau. Kita mempelajari sebagai semangat untuk diambil hikmah atau pelajarannya. Nah, dari
dari 5 periode pemerintahan Daulah Abbasiyah, kapan puncak kejayaannya tercapai? Nah, anakku, nanti kita akan membahas puncak kejayaan dari Daulah Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Apa saja yang terjadi pada masa puncak kejayaan Khalifah Harun al-Rasyid? Mari kita lihat satu persatu. Beberapa catatan yang akan Bunda sampaikan di sini dari referensi membaca sejarah Daulah Abbasiyah ada beberapa hal. Yang pertama, puncak keemasan sejarah peradaban Islam ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8 Masehi. Yang kedua, para ilmuwan Muslim sangat produktif dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Pada masa Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad, Irak. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah dokter dan farmasi. Bayangkan anak-anak, pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Keren sekali ya. Selain itu, bangunan-bangunan juga sudah ada pemandian-pemandian umum. Di bidang yang lain, kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Selain Harun al-Rasyid, puncak kejayaan terjadi pada Al-Ma'mun. Siapa itu Al-Ma'mun? Dia adalah pengganti Harun al-Rasyid. Dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, bahkan ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah adalah pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Demikian pendengar RRI, anak-anakku sekalian, beberapa catatan sejarah tentang kejayaan Daulah Abbasiyah. Oke Mas Reza.